Namanya Bu Sari. Setiap subuh, ia bangun untuk menanak nasi, menggoreng tempe, menyiapkan sambal, dan merapikan lapaknya di sudut pasar Minggu. Sudah 12 tahun ia jualan nasi uduk di sana. Harga seporsi dulu cuma 5.000, sekarang 8.000 pun masih sering ditawar. Minyak naik, beras naik, bawang juga naik, katanya pelan. Tapi pembeli saya tetap orang-orang kecil, gak bisa saya naikin semaunya. Minggu lalu, ia harus membuat keputusan berat, menaikkan harga nasi uduknya Rp1.000. Itu kecil bagi sebagian orang, tapi bagi Bu Sari, itu seperti berjudi dengan harapan. Yang penting, masih bisa jualan, katanya. Daripada harus gulung tikar kayak tetangga saya, cerita Bu Sari bukan satu-satunya. Di balik grafik dan persentase inflasi, ada wajah-wajah nyata yang sedang berjuang menjaga dapurnya agar tetap ngebul. Cerita Bu Sari adalah gambaran dari sebuah kata yang sering kita dengar, tapi jarang kita pahami, yaitu inflasi. Secara sederhana, inflasi adalah ketika harga-harga barang naik terus, tapi uang kita nilainya tetap atau bahkan terasa menyusut. Itulah inflasi. Dia tidak terlihat, tapi perlahan-lahan menggerogoti daya beli kita. Inflasi bisa disebabkan oleh banyak hal. Permintaan tinggi saat stok terbatas, ongkos produksi yang naik karena harga BBM melonjak, atau uang yang dicetak terlalu banyak tapi barang gak ikut bertambah. Nah, di bulan April 2025, inflasi Indonesia tercatat 1,95%, tertinggi dalam 8 bulan terakhir. Bayangin, kalau misalkan kamu punya uang Rp100.000 di bulan Maret 2025 ini, kamu itu bisa beli beras 5 kilo, minyak 2 liter, telur 1 kilo, sayur dan bumbu seperlunya. Tapi di bulan April 2025, dengan uang yang sama, kamu mungkin hanya bisa beli beras 4,8 kilo, minyak 1,8 liter, telur 1 kilo, dan harus mengurangi sayur atau bumbu. Kenapa? Karena harga-harga barang itu naik rata-rata 1,95% dibandingkan bulan lalu. Jadi, meskipun jumlah uangmu tidak berkurang, tapi kemampuannya untuk membeli barang itu jadi turun. Lalu, dari mana inflasi 1,95% itu? Dari perbandingan harga barang dan jasa pada April 2025 yang dibandingkan dengan April 2024. Siapa yang membandingkannya? BPS, yaitu Badan Pusat Statistik Indonesia. Bagaimana BPS membandingkannya? Yaitu dengan menggunakan indeks harga konsumen atau IHK yang mencakup harga dari berbagai barang dan jasa yang sering dibeli masyarakat, seperti makanan dan minuman, beras, telur, minyak, dan daging, transportasi, perumahan, kesehatan, pendidikan, emas, dan perhiasan. Nah, pada April 2025, BPS mencatat bahwa harga emas perhiasan naik tajam, diikuti oleh kenaikan harga bahan makanan pokok dan sewa rumah. Jadi, angka 1,95% itu bukan angka acak, melainkan hasil survei dan pencatatan harga di berbagai kota di Indonesia yang dilakukan oleh BPS setiap bulannya. Simpelnya, inflasi 1,95% itu artinya barang-barang yang bulan lalu harganya Rp100.000 sekarang jadi sekitar Rp101.950. Sekilas terlihat kecil, hanya Rp1.000-Rp2.000, tapi bagi jutaan keluarga yang setiap rupiahnya dihitung, kenaikan itu bisa jadi beban besar
yang diam-diam menggerus isi dapur dan dompet mereka. Lalu, mengapa kita harus peduli dengan inflasi? Karena inflasi mempengaruhi semua sektor, dari pedagang kecil, pekerja, hingga pemerintah. Setiap kenaikan harga mempengaruhi kehidupan kita, mulai dari keputusan belanja hingga perencanaan masa depan. Sebagai langkah awal, kita bisa mulai dengan memahami penyebab inflasi, mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, dan yang terpenting, mengelola keuangan pribadi dengan bijak.